Farida. Waalaikumsalam Pak Arif. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, kalau Bu Farida sehat-sehat selalu ya Bu ya. Kalau tidak salah ya, hari ini itu Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya betul Pak. Kalau begitu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Boleh saya bertanya dengan Ibu? Boleh saja Pak, silakan. Baik, jadi begini Bu, nanti pada saat Ibu melakukan kegiatan coaching, nah Ibu sebagai coach pada saat kegiatan coaching itu akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta, kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach, kemudian apakah jawaban yang disampaikan oleh coach sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan pastinya juga disesuaikan dengan prinsip coaching juga ya Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada dari coach tersebut. Nah, sebelum melakukan observasi, ya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Ya, silakan Pak. Baik Bu, dari proses coaching yang akan Ibu lakukan ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan betul. Baik, jadi kompetensi yang Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh Ibu dalam mendengarkan permasalahan dari coach Ibu itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif serta membuat dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Betul Pak. Nah, dari ketiga komponen tersebut, kira-kira mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Yaitu mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mempunyai alur tirta. Oke, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih mendalam adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Ya. kemudian alur tirtanya, dan yang serta terakhir mendengarkan dengan aktif. Baik Bu, nah kira-kira nih Bu ya, indikator ketercapaian dari coaching yang Ibu akan lakukan itu apa? Nanti setelah proses coaching, saya ingin Caca dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah rencana yang bermasalah yang dialaminya. Oke, jadi indikator yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching hari ini adalah coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya sehingga dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dia hadapinya. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul Pak. Baik. Sepertinya itu saja dulu ya Bu ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti mohon izin saya mengamati kegiatan proses coaching Ibu antara coach dengan coach Ibu. Nanti setelah kegiatan coaching selesai, mohon izin mungkin kita bisa mengobrol-ngobrol lagi untuk mengobrol-ngobrol lagi untuk membahas kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Iya Pak, terima kasih ya. Iya, sama-sama Ibu. Tetap semangat ya Bu ya, nanti kegiatan coachingnya. Tetap semangat. Oke, siap. Assalamualaikum Bu Farida. Salam Pak Arif. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam Pak Bu Zia. Farida lagi kosong nggak? Saya mau Ya. ada beberapa masalah nih Bu yang mau saya curhatin ke Ibu atau saya mau sharing. Iya, boleh Bu bisa? saja. Ada waktu? Boleh nih Bu sekarang? Boleh sekarang juga Iya. boleh. Bu mau nanya dulu ke saya kabarnya. Iya, kabar Pak Zia gimana ya? Alhamdulillah baik Bu. Selalu Iya. baik. Tapi ada beberapa yang ganjel aja nih Bu. Saya mau nanyain Apa ke itu? Ibu. Kenapa? Ini nggak apa-apa ya ada supervisor ini. Ayo nggak apa-apa. Saya mau nanya Bu, pertama kan saya ngajar di SMA nih Bu. Iya. Ada beberapa masalah yang saya hadapin. Terus mereka itu, jadi anak-anak yang saya ajar itu kebetulan saya kan wali kelas juga Bu ya.
ada beberapa anak, sebenarnya nggak banyak sih Bu ya, sedikit, tapi mereka itu sering kali nggak masuk, bolos. Nah itu sudah berlangsung beberapa bulan. Ini kan mereka kelas 10 baru pindah dari SMP ke SMA. Nah mereka bolos, udah saya panggil, saya bina, saya ajak ngobrol, kemudian saya panggil orang tuanya gitu kan. Tapi udah nih dia masuk nih, ntar minggu depan ketika saya sudah tidak mengontrol dia lagi gitu kan secara langsung, terus itu nggak masuk lagi gitu. Sampai beberapa kali ya akhirnya saya bingung gitu, apa solusi yang harus saya lakukan agar anak itu tidak lagi bolos terus gitu, konsisten Bu, istiqomah bolosnya. Oh gitu. Ya ada yang istiqomah yang bilang bolos ya. Betul Ibu, itu yang kayak saya harus sharing Ibu bagaimana buat pemecahan masalahnya. Kira-kira untuk mendapatkan solusinya ya Bapak yang hadapi masalah itu sebaiknya Bapak sudah menanyakan orang tuanya belum? Saya sudah manggil ke orang tuanya, sudah saya panggil, kemudian masalahnya orang tuanya juga kadang menyerahkan begitu saja ke sekolah, sampai ngomong ya udah Pak, kalau emang anaknya emang susah bilang keluarin aja Pak, biar di jalanan. Kebetulan kan kita udah panggil orang tuanya, memang yang datang ibunya kan, ya, ibunya marah juga tuh sama anaknya. Terus ya di depan kita juga kita bilang lah begini anaknya sebenarnya potensi gitu kan, bagus, baik dan sekian gitu, tapi memang sering nggak masuknya itu. Udah akhirnya orang tuanya cuma ngomong gitu, yaudah Pak kalau emang susah dibilang keluarin aja. Kan kasihan Pak kalau misalnya. Nah itu dia, apa solusi yang kira-kira saya harus lakukan gitu ketika menghadapi masalah ini. Dan saya kembali sharing sama ibu. Nah, apakah bisa tutor sebaya atau menanyakan, kan sudah ya tadi sudah menanyakan orang tuanya ya Pak ya. Iya Bu. Nah, kita memakai tutor sebaya, apakah Bapak sudah melaksanakannya dengan tutor sebaya? Belum sih Bu. Kalau solusinya gitu Bu ya. Solusinya saya baru kebayang sih Bu ya. Ya dia kan saya sudah tanyain kenapa gitu kan, kenapa dia bolos, kenapa dia istiqomah bolosnya gitu. Jadi bilang sih alasannya adalah males Bu. Males. Terus saya kulik-kulik lagi, berapa kali saya home visit, kalau nggak salah hampir 3 kali lah saya home visit. Di rumah kondisinya juga dia kayaknya nggak betah Bu. Jadi tidak betah di sekolah, tidak betah di rumah gitu kan. Nah di sekolah kenapa nggak betah, saya tanya, kan sekolah enak. Dia selalu bilang nggak punya temen. Nah dia kan nggak punya temen itu karena saya lihat karena jarang masuk. Jadi teman-teman udah main di ekskul, udah main di apa gitu kan. Nah dia kan karena jarang masuk, jadi dia nggak punya temen Bu. Akhirnya dia nggak betah di rumah, nggak betah di sekolah. Udah akhirnya bolos. Kalau saya tanya bolos sama kemana? Cuma ke warkop Bu. Di warung kopi nongkrong dari pagi sampai sore, main Mobile Legends, main apa gitu. Jadi saya pikir solusinya ya saya harus bikin dia betah di sekolah gitu Bu. Kira-kira apa? Saya lagi mikir kayaknya dia harus ditarik gitu kan, punya circle, punya pertemanan. Saya kebayangnya mau masukin dia di ekskul, entah di ekskul atau di OSIS SMK, karena kebetulan dia masih kelas 10 nih Bu, masih ada waktu untuk dia gabung dengan ekskul atau OSIS SMK gitu. Nah ini saya besok sih kayaknya ya bisa lah saya coba atur agar dia tuh punya circle baru, lebih produktif. Jadi ada alasan untuk dia punya teman di sekolah dan punya alasan untuk datang ke sekolah gitu. Nah, dalam kegiatan itu apakah bisa dilaksanakan? Oh bisa Bu, bisa. Harusnya sih bisa Bu. Ya karena kan pertama saya kan wali kelasnya, kemudian saya juga pembina OSIS SMK. Jadi kan juga ekskul juga saya bina gitu. Jadi saya harap dia ya ekskul sebenarnya senang Bu kalau ada anggota baru. Itu membuat anak itu betah ya Pak ya. Insya Allah. Jadi dari permasalahan tadi anak itu betah di sekolah, dan solusinya juga anak itu kita arahkan ke ekskul. Mau tidak mau anak itu kan sedikit demi sedikit betah di sekolah. Ya, harapan itu ada alasan dan betah sekolah. Untuk kolaborasi antara anak
sudah mulai membaik ya Pak ya. Iya Bu. Apalagi kira-kira solusi yang membuat lebih baik lagi ke anak? Ya mungkin harus disapa Bu sama saya tiap hari gitu kan, selalu wali kelasnya mengontrol dia secara penuh lah ya, apakah dia hadir, apakah dia, kalau perlu saya mungkin kayaknya bikin absen ya, absen saya taruh di meja saya, jadi setiap pagi dia datang atau dia mau pulang dia harus isi absen di meja saya. Jadi ada kegiatan. Betul. Anak itu lebih aktif lagi, merasa disayang sama gurunya. Betul. Ya. Bapak sudah menemukan solusi permasalahan anak tadi sebelumnya ya Pak ya. Iya Bu. Alhamdulillah solusi atau ide-ide yang sudah Bapak utarakan itu sangat baik sekali, Iya, Bu. sangat keren Iya, untuk Bu. kemajuan anak itu. Iya Bu. Sekarang kira-kira aksi Bapak untuk solusi selanjutnya bagaimana? Ya mungkin besok saya langsung ketemu ketua ekstrakurikuler Bu sama ketua OSIS untuk minta formulir pendaftaran agar dia ikut langsung besok Bu nih. Hingga 2 hari lagi setelah besok ya dia udah punya circle yang baru, mungkin saya inisiasi buat perkenalan dengan teman-temannya di satu ekskul itu. Itu untuk realisasinya. Iya Bu, realisasi. Alhamdulillah apa yang sudah direncanakan aksinya itu mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Dan anak itu menjadi lebih semangat lagi Amin. ke sekolah Iya. ya, dan juga semangat lagi di rumahnya agar Amin. tidak ada suatu hal yang membuat Betul. dia turun kembali untuk Iya. semangat untuk Iya. belajar di sekolah. Ya, sangat bagus sekali ya. Baik Bu. Itu sudah dilaksanakan, yang akan dilaksanakannya kira-kira Besok Minggu. Oh besok, iya. Oke, untuk aksinya ya. Selanjutnya, nah komitmen kedepannya harus dilaksanakan kontinu ya. Iya Bu. Berkesinambungan, Berkesinambungan. mau tidak mau, biar anak itu ada semangat lagi. Iya. Alhamdulillah apa yang sudah diutarakan sama Mbak Zia Iya, Bu. itu sangat bagus sekali, Iya, Bu. membuat anak itu lebih semangat lagi untuk ke sekolah. Amin. Eh, Terima kasih kalau gitu Bu, saya sudah mendapatkan solusinya. Iya. Dan tinggal saya nanti tanggung jawab ya, kalau perlu saya libatkan wakil lah kepala sekolah bidang kesiswaan agar untuk mengontrol, membantu untuk kegiatan. realisasi dari rencana saya tadi seperti itu. Terima kasih banyak Bu Farida, saya jadi Iya, ketemu solusinya. sama-sama. Saya lebih pede lagi dan Harus semangat, Iya, siap. walaupun banyak masalah, tapi kita tetap happy Baik, Bu. dan bahagia. Iya. Terima kasih banyak Bu Farida ya. Saya pamit dulu Bu Farida. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak. Halo Bu Farida. Bagaimana Bu? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi berjalan dengan baik dan lancar, Pak. Oke, kalau menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar, itu sangat bagus sekali. Nah, begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi ya, saat Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Diizinkan ya Bu ya? Boleh Pak. Baik, menurut Ibu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang tadi di pra-observasi itu Ibu inginkan? Pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur tirta, menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang ditanyai akan dilakukan coaching. Ya. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi dari penjelasan Ibu sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta yang dijelaskan tadi. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan.
sampaikan ya. Yang pertama, Ibu tadi sudah saya lihat berhasil melakukan proses coaching dengan Alur Tirta. Kemudian, sudah menanyakan tujuan. Dan yang ketiga, sudah melakukan identifikasi. Yang berikutnya adalah dan Ibu sudah mengarahkan coach untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan apa dari permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir itu saya pikir Ibu juga sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nanti dapat berjalan dengan baik ya. Tadi saya juga sudah mengamati, saya melihat Ibu dalam kegiatan coaching tersebut sudah berusaha melakukan mendengarkan secara aktif ya, kemudian dengan kesadaran penuh juga mengikuti mendengarkan penjelasannya juga. Nah, yang artinya dari coaching tersebut Ibu sudah mencapai kompetensi dari atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach gitu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang Alur Tirta Pak, ya, pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya akan lebih baik lagi. Ibu luar biasa ya, pengen mempelajari tentang Alur Tirta lebih dalam lagi sehingga kegiatan coaching berikutnya akan lebih baik lagi sehingga 3 kompetensi yang diharapkan itu bisa terpenuhi dalam kegiatan coaching tersebut. Luar biasa Bu. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dengan Ibu tentang kegiatan coaching hari ini. Terima kasih Bu Farida.